wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama saya Oki Satria. Pemirsa, dalam beberapa bulan kita kembali akan menjelang SNMPTN dan juga SBMPTN 2017. Universitas Negeri Padang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat juga telah bersiap untuk menyambut lulusan-lulusan terbaik SMA sederajat sebagai mahasiswa di tahun 2017. Lebih jauh mengenai SBMPTN 2017, kita akan berbincang bersama dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI hari ini. Yang pertama adalah Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri, PhD. Prof. Ganefri, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Barat. Iya, terima kasih sudah hadir, Prof. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Yunia Wardi, MSc. Prof. Yunia, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Baik, terima kasih sudah bergabung Bapak-bapak dan pemirsa. Hari ini kita akan mengulas dan juga mengulik bagaimana kemudian kesiapan UNP dalam menyelenggarakan SBMPTN, karena kita tahu bahwa tahun ini juga UNP sebagai panitia, begitu ya Prof ya, panitia penyelenggara SBMPTN 2017. Namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai SNMPTN dan juga SBMPTN 2017 dan juga kesiapan UNP, kita akan saksikan sebuah visualisasi yang berikut ini. Perguruan tinggi ini hadir semenjak 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, disingkat PTPG, di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Universitas Negeri Padang, wadah pendidik dan pembina tunas bangsa, menuju masa depan gemilang, menjadi harapan di masa datang. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan, membawa naungan di Nusantara, perkasa dan bangga menatap dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Rektor Universitas Negeri Padang yang diberi amanah oleh Senat dan Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi periode 2016-2020 ini, bertekad untuk terus berupaya meningkatkan mutu, relevansi, akses, dan daya saing, serta tata kelola agar Universitas Negeri Padang dapat mencapai visinya untuk menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki beberapa program studi, antara lain psikologi, bimbingan konseling, administrasi ilmu pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, PGSD, dan PGTK. Di Fakultas Bahasa dan Seni terdapat program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Bahasa Jepang. Fakultas ini juga memiliki Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan D3 serta Perpustakaan dan Ilmu Informasi S1. Untuk bidang seni terdapat program studi Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa, dan Desain Komunikasi Visual. Fakultas Matematika dan IPA mengelola jurusan-jurusan Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi.
Pada setiap jurusan, terdapat program studi kependidikan dan non-kependidikan. Ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, hukum, kewarganegaraan, administrasi negara, sosiologi, dan antropologi dikelola oleh Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Teknologi pengolahan alam agar lebih bermanfaat bagi manusia dipelajari di Fakultas Teknik yang terdiri atas program studi teknik sipil dan bangunan, teknik otomotif, teknik mesin, teknik elektro, teknik elektronika, dan teknik pertambangan. Fakultas Ilmu Keolahragaan memiliki beberapa program studi berakreditasi A. Untuk mahasiswa, disediakan fasilitas diantaranya lapangan olahraga, kolam renang, dan peralatan olahraga lainnya. Fasilitas itu dimanfaatkan dalam praktikum keolahragaan. Fakultas Ekonomi memiliki laboratorium terpadu, program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Pendidikan Ekonomi. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan merupakan fakultas termuda di UNP. Di fakultas ini, mahasiswa menekuni bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, tata busana, tata boga, dan tata rias. Kenapa harus memilih keluar, sementara di sini ada universitas yang lebih bagus? Sarana dan prasarana pembelajarannya itu sangat lengkap sekali di sini. Kuliah di Pascasarjana ini ingin menjadi dosen pendidikan dasar, insya Allah nanti kembali ke alma mater. Perpustakaan UNP menjadi penyedia literatur ilmiah utama bagi mahasiswa. Perpustakaan UNP juga memiliki akses ke jaringan global pusat dokumentasi dan informasi. UNP juga membina sekolah laboratorium yang potensial menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. UNP telah membina kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Ya, itu dia sebuah visualisasi tentang Universitas Negeri Padang, bagaimana kemudian perkembangan yang begitu pesat. Kita lihat tadi begitu banyak program studi baru yang dibuka, pembangunan fisik juga dibangun secara masif untuk tahun lalu, dan tahun ini saya juga yakin akan dibangun lebih pesat lagi. Namun sebelumnya kita akan berbicara tentang SNMPTN dan juga SBMPTN. Saya ke Prof. Ganefri dulu. Untuk SNMPTN otomatis ini gaweannya masing-masing universitas begitu ya kira-kira, Prof. Apa yang dilakukan UNP tahun ini untuk bisa menjaring lebih banyak siswa-siswa berprestasi begitu untuk bisa berkuliah di UNP ini? Oke. Terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa TVRI Sumatera Barat. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada TVRI Sumatera Barat yang memberikan kesempatan kepada kami Universitas Negeri Padang untuk membantu mensosialisasikan proses rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang akan masuk kepada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Ristek Pendidikan Tinggi bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri ini melalui 3 skema. Yang pertama melalui skema seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang kita singkat dengan SNMPTN yang saat ini sedang berlangsung pendataan data siswa dan sekolah. Dan yang kedua melalui seleksi nasional masuk bersama perguruan tinggi negeri yaitu SNBTN yang berupa ujian tulis. Dan yang ketiga melalui seleksi mandiri yang diberikan otonomi kepada perguruan tinggi masing-masing, khususnya perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan rekrutmen mahasiswa baru. Dari 3 skema ini, UNP, Universitas Negeri Padang, kita membuat kebijakan untuk menetapkan kuota masing-masing dari 3 skema ini. Yeah.
sesuai juga dengan keputusan Menteri khusus untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, Kementerian mempersyaratkan kita menerima minimal 30% dari kuota yang kita tetapkan. Yang tahun ini UNP untuk penerimaan di tahun 2017 ini lebih kurang 8.567 yang akan kita terima untuk S1 dan D4. Ya. Dan 30% itu akan diterima melalui jalur seleksi SNMPTN ini, yang dulu merupakan jalur undangan gitu ya. Artinya jalur ini adalah jalur yang dinilai berdasarkan penelusuran prestasi siswa selama sekolah di SLTA, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan skim yang kedua itu melalui SBMPTN, ini kita akan terima. Pemerintah juga mempersyaratkan ini minimal 30%, tetapi UNP kita menerima di sini karena dipersyaratkan minimal 30%, kita mengambil kebijakan melalui ujian tulis ini kita akan terima lebih banyak, yaitu 40% dari kuota Mas Oki. Dan sedangkan untuk mandiri kita akan terima juga melalui seleksi daripada otonomi masing-masing perguruan tinggi ini, itu lebih kurang 30% dari kuota 8.567 tadi. Khusus untuk SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi melalui ujian tulis ini, kita berharap para lulusan SLTA tahun ini yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional, saat ini sudah bisa mendaftar. Yang sampai tanggal 10 ini sedang berlangsung proses pendataan data siswa dan sekolah. Ya. Dan kita minta juga nanti para siswa melakukan verifikasi daripada data yang sudah dimasukkan oleh sekolah, apakah melalui kepala sekolah atau melalui operator sekolah. Dan tentu adalah hak dan kewajiban daripada siswa untuk melakukan verifikasi. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam memasukkan data ini. Karena nanti kalau seandainya mereka diterima, data-data ini nanti akan di cross check kembali dengan data-data atau prestasi nilai-nilai aslinya begitu sewaktu mereka diterima. Jadi kalau seandainya tidak sama nanti tidak cocok, ini akan begitu bermasalah. Dan ini banyak kejadian. Sehingga kalau ada sekolah yang sengaja memasukkan data siswa ini, sekolah itu biasanya akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita berharap kejujuran di sini sangat penting, terutama dalam membantu siswa-siswa kita itu untuk masuk melalui jalur ini. Dan melalui SNPTN ini juga kuota yang ditentukan di masing-masing sekolah itu juga akan dibatasi. Jadi itu berbeda dengan kebijakan tahun yang lalu. Tahun yang lalu untuk akreditasi A itu bisa 75% untuk sekolah yang terakreditasi A. Ya. Tahun ini kita batasi hanya 50%. Nah, jadi misalnya begini, kalau sebuah sekolah misalnya jumlah siswa yang akan lulus itu misalnya 200 orang, ini datanya mereka masukkan semua melalui pendataan data sekolah dan siswa ini. Nanti yang di ranking oleh panitia pusat ini 50% dari data yang dimasukkan ini. Jadi kalau dia terakreditasi A, nah, jadi kalau sekolah itu terakreditasi B itu 30%. Dan yang untuk C 10%, dan untuk yang belum terakreditasi ini juga diberi kesempatan 5% dari yang akan lulus tahun itu. Artinya semua punya kesempatan begitu, Prof? Ya, punya kesempatan. Nah, ini khusus melalui SNMPTN. Kalau nanti seandainya mereka gagal di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini yang melalui ujian tulis, yang melalui penelusuran dan bakat prestasi ini, itu juga akan bisa ikut lagi pada ujian tulis seleksi bersama. Dan karena ini semua terpusat, masyarakat bisa memilih perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
Iya. Jadi kalau mereka mau masuk ITB tidak perlu datang ke Bandung Iya. untuk seleksi, cukup mereka di Padang. Ada pansel di sini ya. Ada panitia seleksi di sini dan tahun ini yang menjadi panitia itu 3 perguruan tinggi negeri di sini, yaitu Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan baru masuk ini insya Allah ISI Padang Panjang. Nah, mudah-mudahan panitia ini juga bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan masyarakat atau siswa-siswa lulusan SLTA dari Sumatera Barat ini tidak dirugikan dan mereka punya kesempatan Iya. untuk masuk kepada perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Ada skema ketiga juga, jalur mandiri. Saya ingin ke Prof Yunia dulu begitu ya. Prof, kita ucapkan selamat dulu buat Prof Ganefri juga Prof Yunia karena akreditasi A sekarang sudah di tangan begitu ya. Artinya secara nilai jual, secara prestasi juga sudah sekarang diakui unggul di semua program studi. Prof Yunia, untuk menciptakan sivitas akademika yang unggul ini tadi sehingga kemudian muncul akreditasi A, apa kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan selama menjelang keluarnya akreditasi A ini begitu? Ya, pemirsa yang kami hormati, bahwa untuk mengisi ke depan akreditasi A itu adalah banyak hal yang akan kita lakukan. Namun sebelumnya kita mencoba untuk mempersiapkan segala persyaratan-persyaratan untuk akreditasi A itu. Ke depan inilah yang harus kita isi. Pertama, kita harus meningkatkan terus-menerus kualitas sumber daya manusia kita, terutama dosen kita yang katakanlah sekarang berpendidikan S2, kita berharap ke depan pendidikannya itu S3. Yang S3 bisa mendapatkan guru besar. Lalu kemudian juga dari segi pangkat, kita juga harus memotivasi dosen-dosen kita agar memiliki jabatan akademik, sekurang-kurangnya jabatan akademik lektor kepala. Dan tentu kita berharap ke depan semakin banyak guru besar kita dalam rangka mengisi prestasi yang telah kita peroleh selama ini, yaitu akreditasi A itu. Baik, kemudian untuk dari mahasiswa, saya tadi dikatakan untuk tenaga pengajar akan lebih banyak kemudian diisi oleh dosen-dosen S3, kemudian juga dengan jabatan akademik itu tadi. Kalau dari sisi mahasiswa begitu, apa yang dilakukan sehingga kemudian mahasiswa ini bisa lebih terpacu juga begitu, Prof ya? Iya, yang pertama kita memang harus melakukan seleksi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita punya skim seleksi itu 3. Senam PTN, dan sekarang sudah dimulai sosialisasi pengisian PD pengkalan data sekolah dan siswa. Sampai tanggal 10 ini sekolah mengisi itu. Namun sebelumnya kita UNP sudah mensosialisasikan senam PTN ini, pertama dalam mengisi data-data seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, jangan sampai ada yang salah. Jangan ada nanti perbedaan pengisian antara sekolah dengan siswa, dan perlu diverifikasi. Karena yang kita terima itu di senam PTN itu adalah calon-calon mahasiswa yang berprestasi di sekolahnya. Berprestasi luar biasa. Di samping itu juga tentu di samping berprestasi, mahasiswa kita ada yang ekonominya, katakanlah ekonomi yang tidak beruntung, itu pun juga dipertimbangkan melalui beasiswa bidik misi, begitu. Baik, saya kembali ke Pak Rektor. Ini masih terkait dengan SNMPTN dan juga SBMPTN. 3 skema SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri dengan porsi yang tadi disebutkan 30%, 40%, dan 30%. Untuk tahun ini, Ketua Penyelenggara SBMPTN kalau tidak salah UNP. Oke, apa yang dilakukan begitu untuk menyukseskan ini? Karena ini panjang sekali ya, karena yang akan mendaftar dan juga akan ikut ujian di Panitia Seleksi Padang ini bahkan setiap tahun puluhan ribu begitu ya, Prof. Ya, bagaimana kemudian pelaksanaannya? Terima kasih Mas Oki. Jadi khusus untuk SBMPTN ini memang panitianya bersama ya, antara Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan insya Allah ini yang baru masuk ISI Padang Panjang. ISI Padang Panjang. Dan skim daripada
SBMPTN ini memang akan diberi ruang atau kesempatan kepada seluruh lulusan SLTA, baik yang tamat di tahun ini maupun yang tamat 2 tahun sebelumnya. Ya. Ini mereka diberi kesempatan. Kalau di SNMPTN itu memang dikhususkan untuk calon-calon lulusan kita yang tamat di tahun 2017 ini, itu pun yang berprestasi untuk akreditasi A sekolahnya 50%, yang sekolahnya B 30%, yang C 10% dan 5% untuk yang tidak terakreditasi. Tetapi melalui SBMPTN ini, khusus Universitas Negeri Padang, kita sebenarnya juga membuka jalur mandiri. Nah, yang 30% kotanya penerima mahasiswa baru itu melalui jalur ini. Kenapa kita membuat ruang untuk jalur mandiri ini? Pertama, kita ingin menjaring sebenarnya anak-anak yang berprestasi di luar akademik, khususnya prestasi di bidang non akademik. Misalnya ada prestasi-prestasi di bidang olahraga, ada prestasi di bidang seni, prestasi di bidang tahfidz Quran misalnya. Ini juga menjadi prioritas bagi UNP untuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri. Di samping juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang tidak lulus di SBMPTN, dan juga memberikan kesempatan khusus mandiri ini kita memberikan ruang sampai yang tamat 3 tahun sebelumnya. Ini juga kita berikan. Sedangkan di SBMPTN ini tidak diberikan kesempatan. Ya. Karena banyak juga lulusan-lulusan kita, mereka tamat sekolah mungkin langsung bekerja 2 tahun, kemudian ingin melanjutkan studinya. Nah, inilah jalur mandiri kita beri ruang di sini. Oleh sebab itu saya kira kepada masyarakat, khususnya kepada lulusan-lulusan yang akan tamat di tahun 2017 ini, dengan adanya 3 skema ini mereka bisa memilih. Ya. Dan kita berharap untuk jalur mandiri yang tamat tahun ini, kita harapkan mereka ikut SBMPTN dulu. Jangan mandiri dulu gitu ya. Jangan mandiri. Jadi SBMPTN ini nanti